Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Hari ini semoga kalian senantiasa berada dalam kesehatan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita kembali belajar pelajaran matematika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan sampai pada materi tentang pecahan senilai. Mungkin anak-anak masih ingat ya. Mungkin sekedar review aja. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Sampai di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pecahan senilai, di mana pada saat itu kita bahas tentang bagaimana kita menentukan pecahan senilai ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan cara yang lain, yakni dengan cara menentukan pecahan senilai adalah dengan membagi dan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Jadi kita bisa menentukan pecahan senilai dengan cara membagi dan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, di sini anak-anak bisa langsung lihat contohnya, perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini misalnya angka 6 pecahan 6 per 12. 6 per 12 ini dibagi dengan bilangan yang sama. Berapa bilangan yang samanya? Yaitu 2 per 2. Pembilang kita bagi dengan angka 2 dan 12 pun kita bagi dengan angka 2. Jadi baik pembilang maupun penyebut harus dibagi dengan angka yang atau bilangan yang sama. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Jadi baik pembilang maupun penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian contoh lain, 6 per 12. Pecahan 6 per 12 ya. Pecahan 6 per 12 ini dibagi dengan bilangan 3 ya. Baik pembilang maupun penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. Berarti 6 per 12 itu senilai dengan 2 per 4. Kalau tadi contoh yang pertama 6 per 12 dibagi 2 sama dengan 3 per 6. Berarti 6 per 12 senilai dengan 3 per 6 dan juga senilai dengan 2 per 4. Ini kalau pembilang dan penyebutnya dibagi ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kita juga bisa menentukan bisa menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan bilangan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, perhatikan baik-baik anak-anak. 6 per 12 dikali 2 per 2. Pembilangnya kita kali dengan 2 sama dengan 12. Kemudian penyebutnya yaitu 12 kita kalikan dengan bilangan 2 sama dengan 24. Berarti 6 per 12 senilai dengan 12 per 24. Kemudian contoh lain, anak-anak perhatikan. Kembali, bilangan pecahan 6 per 12 dikali dengan bilangan yang sama. Berapa? 5 ya. Pembilangnya dikali dengan 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi 6 per 12 senilai dengan 30 per 60. Jadi dengan kata lain, bilangan 6 per 12 ini ya, 6 per 12 ini senilai dengan 3 per 6, senilai dengan 2 per 4, senilai dengan 12 per 24 dan senilai dengan 30 per 60 ya. Perhatikan kembali. Jadi bilangan 6 per 12 ini ya, bilangan 6 per 12 ini itu senilai dengan
Berapa? 3/6. Di sini 3/6. Kenapa? Karena dibagi 2. Kemudian senilai dengan 2/4. Ya. Kenapa? 6/12 bisa senilai dengan 2/4? Karena dibagi 3. Pembilang dan penyebutnya dibagi 3 sama dengan 2/4. Dan juga senilai dengan 12/24. Kenapa senilai dengan 12/24? Karena 6/12 dikali dengan bilangan 2. Ya. Dan 6/12 ini juga senilai dengan 30/60. Kenapa bisa senilai dengan 30/60? Karena 6/12 dikali dengan bilangan 5. Ya. Ini adalah cara untuk menentukan pecahan senilai. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan materi menyederhanakan pecahan. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Nah, bagaimana sih cara untuk menyederhanakan pecahan? Apa sih menyederhanakan pecahan itu? Ya, menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Ya, ini adalah kelanjutan dari pecahan senilai. Hanya saja di sini pada materi pecahan menyederhanakan pecahan, kita cari pecahan senilai tapi yang paling sederhana. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Misalnya contohnya ya. Bentar, Ibu hapus dulu ya. Ibu kasih soal dulu. Misalnya, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24 ya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Nah, penyelesaiannya adalah kita cari atau kita tentukan pembagi yang paling katakanlah bisa membagi bilangan 20/24 ini sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya, misalnya 20/24. Ya. 20/24 ini kalau kita bagi 2, ingat pembilangnya dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ini adalah pembaginya. Pembaginya tidak boleh berbeda. Ya, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Enak ya? Ya, oke. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 10/12 apakah masih bisa dibagi kembali? Bisa, ya. Kalau masih bisa dibagi kembali berarti dia bukan pecahan yang paling sederhana. Berapa bisa dibagi lagi dengan berapa misalnya? Ya, kita bagi 2. Masih bisa atau tidak? Kita bagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, 10/12 dibagi 2 sama dengan 5/6. 5/6 ini sudah tidak bisa dibagi kembali. Ini berarti 5/6 ini adalah pecahan yang paling sederhana dari
bilangan pecahan 10/12. Seperti itu. Ya. Coba sekarang anak-anak buka buku paket matematika PS-nya halaman 6 ya. Pada halaman 6 latihan 2 nomor 1 bagian A. Sudah? Oke, sekarang nomor 1 bagian A. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Ya, pecahan 1/2. Bilangan pecahan 1/2 itu sama dengan titik-titik per 4. Ya. Bentar. 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Ya. Bilangan ini nomor 1A. Senilai 1/2 senilai dengan berapa? Nah, karena penyebut di sini lebih besar daripada penyebut di bilangan pertama, berarti di sini bukan kita bagi, tetapi harus diapakan? Dikalikan, ya. 2 dikali berapa? Yang hasilnya 4. Berarti dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau penyebutnya kita kali 2 supaya jadi 4, maka pembilangnya pun kita kali dengan angka 2, ya. Kalau di sini adalah angka 2, penyebutnya harus kita kalikan dengan angka 2, maka pembilangnya pun harus kita kalikan dengan angka 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Seperti itu. Kemudian yang bagian B. Ya. Yang bagian B, 1B yaitu 2/3. Ya, pecahan 2/3 sama dengan 6 per titik-titik. Nah, di sini pembilangnya sudah diketahui, tapi penyebutnya belum. Ya, bisa kita ketahui nanti kalinya berapa. Atau 6. 6 kita balikan. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Bisa seperti itu caranya. 6 dibagi 2. Karena 6 ini kan sudah diketahui di soal ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau di sini ada 3, sudah diketahui 3, berarti di sini pun 3. Berarti 3 dikali 3 sama dengan berapa? Ya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti 2/3 senilai dengan 6/9. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami. Nanti kalian bisa dicoba di rumah. 1C ya. Nanti kalian coba untuk yang bagian 1C, 1D dan 1E ya, dicoba di rumah. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan pada bapak atau ibu gurunya. Kemudian lihat lagi untuk nomor 2. Ya. Untuk nomor 2, berdasarkan gambar di samping, tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan berikut. Oke, nomor 2 bagian A. Nomor 2 bagian A, 1/2 sama dengan 1/2 sama dengan berapa? Ya, 1/2 di sini kita bisa cari dengan cara mengalihkan. Misalnya 1/2 dikali 2. Ya, 2/2. Ingat pembilang dan penyebut harus sama. Pembaginya atau pengalinya harus sama. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Seperti itu.
Ya, kemudian yang 2B 1/3. 1/3 sama dengan, bisa dikali dengan 3, bisa dikalikan dengan 2, bisa dikalikan dengan 4, dan seterusnya. Yang penting baik pembilang maupun penyebutnya itu harus dikalikan atau harus dibagi dengan bilangan yang sama. Katakan misalnya kita kali dengan angka 2. Ingat, pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama, ya. Oke, 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 1/3 senilai dengan 2/6. Seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian bisa lanjutkan, bisa dicoba di rumah. Bagian C dan D ya. Nomor 2 bagian C dan bagian D kalian coba di rumah ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Nomor 4 nanti kalian coba. Tapi untuk nomor 4 bagian A, di sini isilah titik-titik dengan bentuk pecahan paling sederhana. Ingat, untuk menentukan pecahan paling sederhana, kita bisa membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya, kita langsung ke nomor 4. Yang bagian A. 6/8. Kita akan menentukan pecahan paling sederhana. 6/8. Kita akan bagi dengan bilangan berapa supaya bilangan tersebut tidak bisa atau sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Coba kita bagi dengan bilangan 3. Bisa tidak? 6 dibagi 3 mungkin bisa. Berapa? 2. Tapi 8 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti tidak boleh dengan angka 3. Dengan angka berapa berarti? Coba kita bagi dengan angka 4. 6 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti tidak bisa dengan angka 4. Berarti angka berapa? Coba kita bagi dengan angka 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 3 tidak bisa dibagi lagi karena kalau dibagi lagi nanti bilangannya tidak bulat lagi ya. Berarti ini adalah bentuk pecahan paling sederhana dari bilangan pecahan 6/8. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian Ibu kasih contoh satu lagi ya. Nomor 4 bagian B. Nomor 4 bagian B. Di sini bilangan pecahannya adalah 5/10. Ya. 5/10. Kita akan cari bentuk pecahan paling sederhana dari bilangan 5/10. Kira-kira kita akan bagi dengan bilangan berapa? Nah, coba kita bagi dengan bilangan 2. Bisa tidak 5 dibagi 2? Hasilnya nanti tidak bulat. Pasti ada komanya, berarti tidak boleh. Tidak bisa dibagi. Mungkin 10 dibagi 2 bisa sama dengan 5. Tapi kalau 5 dibagi 2 itu tidak bisa. Karena nanti bentuk angkanya tidak bulat. Berarti tidak dengan angka 2. Langsung saja. Ya, bilangan pecahan 5/10 ini dia akan mendapatkan bentuk pecahan paling sederhana jika kita bagi dengan berapa? Ya, dibagi 5. Ya. Oke. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan berapa? 2.
Ya, coba kita balik 1 kali 5, 5. 2 dikali 5, 10. Berarti bentuk paling sederhana dari bilangan pecahan 5 per 10 adalah 1/2. Seperti itu. Oke anak-anak, nanti kalian coba di rumah untuk nomor 4. Ini adalah 4C dan 4D ya. 5. Nanti kalian coba untuk nomor 4 ini adalah C-nya sama D-nya saja. Yang penting kalian paham dulu aja ya. Jadi nanti 5C, 5D kalian coba di rumah. Oke. Mungkin itu saja ya anak-anak ya untuk pembahasan materi tentang pecahan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.